Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala ahli baiti at-tahirin wa ashabihi al-khayrin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Open University dimanapun Anda berada, ahlan bikum. Kita melanjutkan kajian kita, diskusi kita, pelajaran dan pembahasan tentang metodologi tabligh. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang bagian tentang media tabligh, bahwa dalam tabligh ini perlu media. Nggak mungkin tabligh terjadi kalau tanpa media. Antara khatib dan mukhatab, tengah-tengahnya itu adalah media. Media bisa berbentuk ceramah, media bisa berbentuk media tulis, ya, media cetak, ya, visual, audio, dan lain sebagainya. Nah ini sesuai dengan perkembangan zaman, ini media semakin canggih, semakin modern. Nah ini mubaligh untuk tidak lupa, untuk menggunakan media ini sebagai kesempatan emas dalam berdakwah. Dan di antara media yang paling penting selain menggunakan teknologi, tentu kemampuan manusia, kapasitas seorang khatib itu menentukan. Nah, utamanya memahami dan mempraktekkan fannul khitabah, seni berpidato, seni berorasi. Itu penting untuk dikuasai. Kemudian poin yang lain yang penting dalam kaitannya dengan fannul khitabah ini, kemarin sudah saya isyaratkan bahwa selain metode orasi, metode komunikasi, ya, ada metode-metode yang lain, metode mengajar, metode menulis, dan lain sebagainya. Nah ini sebisanya dikuasai oleh seorang khatib. Ya. Semakin kaya seorang khatib menguasai berbagai metode ini, maka ceramahnya, maka tablighnya semakin kaya. Ketika semakin kaya, maka semakin sukses. Ya. Nah, kemudian mungkin ya, bagi seorang mubaligh perlu memikirkan untuk dia membranding dirinya. Ya. Tabligh ini sebetulnya kayak seperti tijarah, dia berdagang. Kalau muamalah ya sifatnya duniawiyah, ya meskipun kalau orang yang berdagang karena Allah untuk mencari rezeki tentu di samping muamalah duniawiyah, ukhrawiyah juga. Tetapi secara umum muamalah yaitu zahiran muamalah duniawiyah. Tetapi tabligh adalah muamalah ukhrawiyah. Dan ini mengharapkan sawab dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tijara lan tabur, ini perdagangan, perniagaan yang tidak ada kerugian di dalamnya. Kalau muamalah duniawiyah mungkin rugi. Ya. Mungkin rugi, tapi kalau tabligh mestinya tidak ada kerugian. Karena ini tijarah lan tabur. Nah, mungkin salah satu yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan oleh seorang mubaligh, bagaimana dia membranding dirinya supaya tijarahnya ini laku, supaya banyak mustarinya, banyak konsumennya. Kalau dakwah kemudian konsumennya terbatas atau tidak berkembang, berarti ini manfaatnya kurang. Nah, sebisa mungkin dagangan kita, mustarinya, konsumennya banyak. Nah, di sini mungkin perlu kita membranding dirinya. Apa yang kita tawarkan, gagasan apa yang kita tawarkan, ya. Ini seperti kita jual produk supaya bagaimana menarik
pembeli. Ini harus dipikirkan. Jangan asal-asalan. Jangan asal berdakwah. Ya, jangan dakwah berdasarkan pesanan, tapi tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab ilahiyah. Ya, ini. Jadi semangat ini harus dimiliki. Ya. Nah, karena itu terus cari cara supaya dagangan ini laku, supaya tabligh ini disukai banyak orang. Ya. Nah, ini barangkali perlu kita membranding diri kita. Membranding bukan hanya sekedar dengan kata-kata tertentu, slogan-slogan tertentu, syiar-syiar tertentu, tapi branding yang sifatnya substansif, yang substantif. Ya. Apa sih yang gagasan yang kita tawarkan? Apa yang buah pikiran kita yang tidak dimiliki misalnya mubalik-mubalik lain, dan itu penting. Nah, apa sih resikonya kalau tidak mengikuti dakwah yang kita sampaikan? Nah, ini harus kita jelaskan. Dan orang melihat bahwa memang ini kebutuhan, memang ini keperluan, memang ini penting. Nah, ini kita harus bisa membranding dakwah kita. Dan branding dakwah ini bukan hanya masalah konten dakwahnya, termasuk membranding figur kita, kepribadian diri kita. Nanti dalam pembahasan tentang seni berpidato, seni khitobah, akan kita jelaskan lebih jauh. Oke. Kemudian dalam berdakwah ini juga harus dipahami, harus diresapi. Ya. Kita nggak bisa hanya mengandalkan lisan kita. Nggak bisa hanya kita mengandalkan kemahiran berpidato, kemahiran berceramah, kemahiran bertutur kata. Ini adalah ya, ini adalah at-tala'ub bil alfat, at-tala'ub bil kalimat. Ini hanya permainan kata-kata, tidak cukup. Bukan berarti ini tidak perlu. Tapi kalau hanya seorang khatib hanya mengandalkan itu, dia akan gagal. Ya. Mungkin Anda pernah dengar bagaimana Sayyidina Ali mengislamkan seorang Yahudi ketika bertamu ke rumah beliau, saat pulang dihantar sampai ke halaman rumah, dan Sayyidina Ali melangkah beberapa langkah. Kebetulan Sayyidina Ali juga ada urusan mau pergi juga, tapi katakanlah si Yahudi ingin ke Kufa, Sayyidina Ali ingin ke Basra. Tapi dia menemani si Yahudi itu beberapa langkah. Yahudi itu heran loh, katanya Anda mau ke Basra, kan jalan ke Basra sebelah sana, kenapa Anda ikuti jalan saya? Nah, kata Sayyidina Ali, inilah agama kami mengajarkan kalau ada tamu kita menemaninya. Dan kita berjalan beberapa langkah menuju arah. Nah, gara-gara, oh, sebegitukah ajaranmu menghormati tamu, ta'zim kepada tamu? Iya, kata Sayyidina Ali. Ini si Yahudi kemudian masuk Islam. Nah, ini namanya dakwah bil hal. Dakwah secara praktis, praktekkan, diamalkan. Jadi tidak cukup hanya dengan lisan saja. Oh, saya orang yang berakhlak, kita menceramahkan tentang akhlak, tapi si mubaligh akhlaknya tidak bagus, akhlaknya tidak sedap, akhlaknya tidak baik. Muamalah sama orang, hutang tak bayar, janji tak tepat waktu. Ini Anda nggak laku, Anda nggak bisa berdakwah seperti itu. Jadi dakwah itu harus diamalkan, dan yang paling bertanggung jawab untuk mengamalkan dakwah itu ya mubaligh yang bersangkutan. Ya, dalam keterangan dikatakan nanti ini bisa dicek keterangan ini sumbernya di mana. Ya, kunu du'atan nas bi ghairi alsinatikum. Jadilah kalian dai-dai, mubaligh di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah manusia tanpa lisan kalian. Ini dakwah bil hal. Nah, ini yang jarang. Kita dakwanya bil kalam, dakwanya bil magal, ya. Kita mengandalkan kata-kata saja. Meskipun wa innal kalam la suhrun, sebagian
Pembicaraan ini menyihir, tapi itu menghipnotis, tapi itu sifatnya sementara, tidak permanen. Kunu du'atan nas ilallah bighairi alsinatikum. Nah, ini redaksi yang lain dikatakan bahwa jadilah kalian doa dai, muballigh di jalan Allah, ya, tanpa melewati lisan kalian. Jadi dakwah dengan hal, dengan keadaan, bantu orang, ya kan, peduli pada orang, ya kan, silaturahmi, ya kan. Nah, ini dakwah bil hal ini penting, tunjukkan akhlak yang baik, ya. Kemudian terkait dengan media tabligh, kita perlu memperhatikan keragaman media tabligh. Jadi jangan hanya dengan khitabah, jangan hanya mengandalkan pidato, tapi kalau bisa juga belajar menulis. Ini disyaratkan dalam ayat Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam nun wal qalami wa ma yasturun. Ini semua menunjukkan pentingnya dakwah, kemahiran, keterampilan menulis. Jadi kalau bisa seorang mubaligh, ya samping dia mubaligh, huwa katib, dia juga seorang penulis. Apa yang ditablighkan, apa yang didakwahkan, ditulisnya. Sehingga menjadi sebuah karya yang abadi. Ya, sehingga dakwanya bisa dinikmati secara luas. Orang-orang yang tidak hadir di situ bisa membaca karyanya, hasil ceramahnya. Apalagi sekarang udah zaman udah canggih, apalagi kalau kemudian itu diterjemahkan, ditranslate ke berbagai bahasa, orang-orang di negara manapun bisa memanfaatkannya. Ya, dalam keterangan dikatakan midadul ulama khairun min dima'is syuhada. Ya, ulama itu menghidupkan akal. Jadi ulama jihadnya dengan kitabah, dengan menulis. Sebagian karya-karya hebat itu ditulis lama. Ada ulama cuma nulis satu buku 20 tahun. Ada yang menulis dalam kondisi susah di penjara, tapi hasil bukunya bagus, tafsir dan lain sebagainya. Nah, ini jihadnya ulama. Syuhada jihadnya dengan darahnya. Ulama jihadnya dengan tintanya. Dan senjata ini, tinta kadang-kadang adalah sebaik-baik senjata. Bahkan tinta bisa mengalahkan senjata. Senjata tidak pernah menyadarkan orang, tapi dengan tinta, dengan buku, seorang bisa sadar, bisa tercerahkan, bisa mendapatkan kebenaran. Yang kedua, karya seni. Ya, seperti seni lukis, pahat, musik, dan lain-lain. Ini juga bisa digunakan sebagai media dakwah. Melukis, menggambar, memahat, musik-musik yang halal, ya. Musik-musik yang mengingatkan Allah, ya. Nasyid-nasyid tertentu. Tak apa-apa, itu ada kreativitas dalam dakwah. Terutama untuk menarik anak-anak muda, ya. Untuk menarik anak-anak remaja. Itu perlu sedikit ada sentuhan-sentuhan musik yang dibenarkan, ya. Musik-musik misalnya musik-musik tanpa suara, ya. Itu musik-musik tanpa penyanyi maksud saya, ya. Itu bisa dimanfaatkan, ya, untuk media dakwah. Musik-musik yang melembutkan hati, ya kan, musik-musik sufi, ya kan. Itu bisa digunakan uh, supaya dakwah kita kreatif, supaya dakwah kita menarik. Dan tentu yang ketiga, ini yang masalah penting, yaitu masalah khutbah pidato. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Allamahul bayan. Bayan. Ini jihad tabyin. Seorang mubaligh tugasnya adalah melakukan jihad tabyin. Jihad menjelaskan. Dan penjelasan harus jelas. Sebagaimana Al-Quran diturunkan dengan bilisanin arabiyyin mubin, maka dakwah juga harus mubin. Dakwah itu harus jelas. Yang namanya jihad tabyin. Bagaimana diisyaratkan oleh Sayyidina Ali, summa manahahu qalban hafidhan. Manusia diberi hati yang bisa menghafal, bisa menerima ilmu. Walisanan lafidhan, lisan yang bisa bercakap, bisa berbicara. Wa basaran lafidhan, dan basirah, kesadaran batin
pemahaman batin yang bisa manusia menyingkap hal-hal yang gaib. Ya. Nah ini kemampuan dari manusia dan ini perlu diperhatikan dalam proses dakwah dan tabligh. Kemudian hal yang lain dalam kaitannya dengan media tabligh, seorang mubaligh perlu memperhatikan kemampuan kapasitas audien atau mukhatab. Ini harus diperhatikan. Setiap daerah berbeda-beda, setiap negara berbeda-beda kemampuannya. Kemampuan dalam memahami sesuatu, dalam menangkap sesuatu. Al-asal fi maruwiya anis Shadiq, ada riwayat dari Sayyidina Ja'far al-Shadiq yang mengatakan maka lama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi al-ibad bikunhi aqlihi qat. Rasulullah tidak pernah bicara dengan seseorang sesuai dengan kapasitas akalnya. Artinya kemampuan beliau tidak disampaikan keseluruhan. Jadi dia mengukur kemampuan orang yang ada di depannya, kemampuan mukhatabnya, dia mampu tidak, dia bisa menyerap atau tidak. Ya kan? Jadi jangan mentang-mentang kita paham terhadap sesuatu lalu seluruhnya kita sampaikan. Kita tidak memperhatikan kondisi, kita tidak melihat siapa yang kita ajak bicara, siapa lawan bicara kita. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim." Kita para nabi ada semacam kode, ada semacam pedoman yang kita pegang, yaitu apa pedomannya? Kita diperintahkan untuk bicara kepada manusia, untuk bicara kepada orang ala qadri uqulihim, sesuai dengan kemampuan akal mereka. Akal manusia berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Apalagi kalau kita khutbah umum, ceramah umum, tabligh akbar, itu macam-macam. Ada anak-anak, ada orang tua, ada perempuan-perempuan, ada sebagian sekolahnya tinggi, ada sebagian sekolah rendah. Maka bicara yang kira-kira semua bisa paham, semua bisa mengerti. Nah ini tabligh beda dengan pelajaran khusus, dengan kelas khusus. Jadi kadang-kadang kita campur aduk, kita tidak bedakan. Nah, ini menjadi bermasalah. Ini tidak tepat. Nah, ini tidak sesuai dengan hikmah. Ya. Jadi ketika kita bertabligh, berdakwah harus mengukur kemampuan audien kita. Dan juga gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami orang. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk kepada seni berkhutbah. Seperti saya katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa mubaligh itu seniman. Berarti seni itu sesuatu yang indah. Sesuatu yang dilakukan berdasarkan pengetahuan. Di dalamnya ada kebaikan. Nah, khutbah juga begitu, dakwah juga begitu, tabligh juga begitu. Ada kebaikan, ada keindahan, ada pengetahuan. Nggak bisa lepas dari tiga ini. Nah, karena ini seni, khutbah ini seni harus kita kuasai, harus kita pelajari. Nah, menyangkut seni ini ada tiga pembahasan nanti masalah usul, prinsip-prinsip dalam dakwah, dalam tabligh, kaidah-kaidah. Ini harus kita perhatikan. Macam-macamnya harus kita perhatikan. Ya, hal-hal yang terkait dengannya nanti juga perlu kita perhatikan. Nah, apa pentingnya khitabah, pidato, ceramah atau orasi? Ya. Nanti akan dijelaskan dalam definisi tentang khitabah bahwa tujuannya itu adalah iqna'ul jamaahir. Dia membuat orang puas, membuat orang ridho. Ya, kepuasan ini menjadi penting, kepuasan publik. Ya, jumhur menjadi puas, masyarakat puas. Ya, dan ini dilakukan oleh para politikus, ya, para cendekiawan, para mungkin sebagian apa namanya produsen-produsen produk-produk tertentu, ya kan? Tujuannya kan menarik mereka supaya beli barangnya, supaya mengikuti mereka, supaya memberikan suara kepada mereka, misalnya kalau mereka itu adalah pejabat publik atau politikus, ya.
Jadi prosesnya itu proses ikna, memuaskan. Wal jumhur la yakhdha lil burhan. Jadi kalau masyarakat ini kebanyakan tidak tertarik kepada argumentasi, jangan berdakwah yang berbelit-belit, berdakwah yang bikin pusing, ya kan? Yang terlalu argumentatif. Nah, ini Anda bicara di depan umum, di depan masyarakat yang tujuannya mereka itu puas, mereka percaya, mereka ngikuti Anda. Dan jangan dakwah harus dibedakan, ya, tabligh harus dibedakan dengan jadal. Ini bukan debat. Kadang-kadang kita tidak bisa bedakan antara tabligh dan debat. Ini bukan debat. Dakwah umum, tabligh umum, ya, bukan debat publik. Li'anna al-jumhur tatahakkam, ya, bihi al-atifah aksar minat ta'akul wa tabassur. Jadi kebanyakan masyarakat itu cara berpikirnya itu sederhana, tidak berpikir rasional. Ya. Mereka bukan ahli basirah. Bal laisa lahu sabr ala ta'ammul wa tafkir wa muhakamatul adillah wal barahin. Wa innama huwa sadhiyut tafkir, faqidut tamyizud daqiq. Jadi ini nyata. Ya. Jadi kebanyakan masyarakat itu tidak sabar untuk merenung, untuk berpikir dan menggunakan dalil-dalil yang rasional, ya, karena mereka berpikirnya sederhana. Nah, ini harus Anda bedakan. Anda sedang tabligh umum, Anda bukan sedang mengajar khusus, Anda bukan sedang berdebat. Dan masyarakat kehilangan untuk bisa membedakan secara teliti. Dan mereka apa? Mereka akan terpengaruh tubhiru al-ibarat al-barraqah wa tuqni'u ad-dawahir al-khallabah. Mereka akan tertarik kepada kata-kata yang menarik, kata-kata yang motivatif. Ya, penampilan-penampilan yang wah, yang kemilau, yang mencengangkan, yang dahsyat. Nah, itu. Jadi mereka fokusnya ke situ. Ya udahlah. Kan tujuan dakwah untuk itu. Yang penting mereka dengar Anda, percaya kepada apa yang Anda sampaikan. Ya. Wali adam isabrihi alat tamyiz ad-daqiq najidu idza aradat alaihi fikra la yatamakkan min at-tafkik baina sahiha wa sagimiha fayaqbaluha kulluha aw yarfuduha kulluha. Nah, ini masyarakat ini nggak bisa bedain. Ini mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sehat, mana yang sakit, ya kan? Mana yang sesat, mana yang tidak. Akhirnya kadang terima semua atau tolak semua. Nah, ini masyarakat kita masyarakat yang emosional. Nah, ini poinnya di sini. Para mubalik harus memperhatikan. Wa alaihi fayahtaj man yuridu ta'sir alal jamair fi iknaim an yasluk maslakan akhar ghaira maslakal burhan wal jadal. Nah, yabdu anna liturukil aqliya ajiza anit ta'sir ala aqaidin nas wa tahwiliya li ajziya anit ta'sir ala awatifihim al mutahakim. Jadi kebanyakan orang dikuasai oleh perasaannya, bukan dikuasai oleh akalnya. Meskipun nanti bisa kita diskusikan sebetulnya antara pikiran dan perasaan bisa bersatu. Tapi karena ini masyarakat terdidik, terbiasa, tidak berpikir kritis, tidak menggunakan pikirannya, maka dia tunduk kepada perasaannya. Nah, perasaannya tidak sesuai dengan pikiran. Nah, ini jadi problem. Nah, ini realita. Jadi kalau Anda berdakwah terlalu rasional, ya, sementara mereka belum siap, mereka belum terbiasa, mereka belum terdidik untuk berpikir kritis, ya dakwah Anda akan ditolak. Ya. Kecuali kalau Anda ini diskusi untuk kalangan-kalangan doktor, guru-guru, mahasiswa yang memang sudah terbiasa dengan diskusi-diskusi ilmiah, ya kan. Jadi kalau tabligh ini ya ada kebanyakan orang-orang awam. Ya, jadi harus Anda perhatikan poin-poin tadi itu. Nah, kebenaran atau kenyamanan. Kita seorang mubalik menyampaikan kebenaran atau kenyamanan.
Orang lebih suka hal-hal yang nyaman. Sampaikan sesuatu yang nyaman. Nyaman dengan akidah mereka. Nyaman dengan perasaan mereka. Nyaman dengan akal mereka. Fa inna nas tandur ila man qala la ila ma qala. Orang kebanyakan melihat apa? Siapa yang berkata? Tidak memperhatikan apa yang dikatakan. Ini kenyataan di mana saja. Karena itu Anda harus membangun siapa diri Anda sehingga dipercaya oleh orang. Baru Anda boleh banyak berkata-kata. Tapi kalau Anda nggak bisa membangun itu, ya, Anda belum bisa meyakinkan orang. Anda banyak bicara, terasa tidak berfaedah. Ya kan? Karena mereka lebih percaya ya, kepada orang yang punya nama. Ya, tidak melihat konten, tidak melihat kandungannya. Ini penting ya. Ya. Jadi kita sampaikan kebenaran atau kenyamanan. Kenyamanan dulu. Bikin mereka nyaman. Setelah mereka percaya, nah kebenaran pelan-pelan disampaikan. Ya. Dan sekali lagi, eh, dakwah ini tantangannya tentu tidak mudah. Apa namanya? Banyak ujiannya, banyak cobaannya. Ya. Dan kita tidak boleh kendur, tidak boleh mundur. Ya kan? Kita pelajari semuanya menyangkut dengan seni dakwah dan berusaha kita amalkan. Oke, nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan berikutnya tentang seni dakwah lebih jauh, seni dalam tabligh, apa saja poin-poin yang perlu diperhatikan. Insya Allah nanti kita sampaikan pada pembahasan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum.